Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk di hari Minggu ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami, yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandas ke anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah kebaikan Tuhan sehingga kita boleh dipertemukan kembali di hari Minggu ini. Dan boleh kita mendengarkan firman Tuhan untuk di minggu ini. Adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang telah dikatakan sebelumnya oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, pada zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyebabkan perpecahan, orang-orang duniawi yang tidak memiliki roh. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Sungguh indah firman Tuhan Bapak Ibu dalam minggu ini yang bertemakan memelihara diri dalam kasih Allah. Memelihara diri dalam kasih Allah. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka telah mengatakan kepadamu bahwa zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dilanjutkan dalam nats ini. Mereka adalah orang-orang yang menimbulkan perpecahan, yang duniawi, yang tidak mempunyai Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Inilah teks firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, surat Yudas adalah seruan yang kuat kepada umat percaya untuk bertahan di tengah gelombang zaman yang penuh dengan penyesatan, egoisme, dan kompromi iman. Dunia modern tidak jauh berbeda dengan konteks surat ini. Nilai-nilai moral ditukar dengan kepentingan diri. Iman seringkali hanya menjadi formalitas dan kasih menjadi dingin. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Yudas memanggil kita untuk memelihara diri dalam kasih Allah. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan bahwa kasih Allah adalah tempat aman bagi jiwa yang mau hidup benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini ada penjelasan ayat demi ayat. Pada ayat 17 sampai 19
Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwasanya waspada terhadap pengejek zaman akhir. Yudas mengingatkan bahwa rasul-rasul telah membuatkan akan datangnya pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang hidup tanpa kendali rohani, yang menuruti hawa nafsunya dan memecah belahkan jemaat. Ini adalah peringatan profetis. Iman Kristen selalu berada dalam tekanan, bukan hanya dari luar atau duniawi, tetapi juga dari dalam atau ajaran palsu dan sikap duniawi. Apa Bapak Ibu menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Kita dipanggil untuk tidak terkejut atau kecewa ketika melihat iman diuji. Ujian adalah kesempatan untuk membuktikan ketulusan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di ayat 20-21. Bangunlah iman dan peliharalah diri dalam kasih Allah. Ada 3 tindakan aktif di sini. Ya. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman bukan sesuatu yang statis, tetapi seperti bangunan yang harus dirawat dan diperkuat setiap hari melalui firman, ibadah, dan persekutuan. Selanjutnya Bapak Ibu, berdoalah dalam Roh Kudus, bukan doa yang dangkal, tetapi doa yang lahir dari hati yang peka terhadap bimbingan Roh. Selanjutnya, pelihara dirimu dalam kasih Allah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah hidup dalam kesadaran bahwa kita dikasihi dan dipanggil untuk mengasihi. Kasih Allah bukan hanya tempat bernaung, tapi juga energi rohani untuk bertahan dan melayani. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 22 dan 23 yang terakhir, kasih yang menyelamatkan orang lain. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kasih Allah tidak hanya menjaga kita, tapi juga mendorong kita untuk menjaga orang lain. Ada yang ragu-ragu, kita harus menolong mereka dengan kelembutan. Ada yang sudah mendekati api, kita harus bertindak cepat seperti menarik seseorang dari bahaya. Tetapi dengan hati-hati supaya kita sendiri tidak terpengaruh oleh dosa mereka. Bapak Ibu terkasih, harus penuh dengan kewaspadaan. Karena kasih sejati bukan hanya perasaan lembut, tetapi tindakan yang berani untuk menegur, menolong, dan memulihkan sesama dalam kasih Kristus. Sehingga Bapak Ibu, di hari Minggu ini ada 3 pesan rohani hidup dalam lingkaran kasih Allah. Memelihara diri dalam kasih Allah berarti menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui iman yang kokoh dan doa yang hidup. Menolak pengaruh dunia yang menurunkan standar kekudusan. Menjaga saluran kasih bagi orang lain yang sedang jatuh lemah dan tersesat. Sehingga Bapak Ibu, ketika dunia semakin dingin, orang yang hidup dalam kasih Allah akan menjadi sumber kehangatan rohani bagi sekitarnya. Sehingga Bapak Ibu terkasih, seorang pelaut tua pernah berkata, kapal tidak akan tenggelam karena air di sekitarnya, melainkan karena air yang masuk ke dalamnya. Demikian juga kehidupan rohani kita. Dunia ini penuh dengan gelombang dosa dan pencobaan. Tetapi selama kasih Allah tetap di dalam hati kita, kita tidak akan tenggelam. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah pudar. Tolong kami untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu, menjaga iman kami tetap kuat, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus,
dan menjadi pembawa kasih bagi sesama. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.